Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah panjang kenabian, ada satu sosok anak muda yang menjadi simbol ketaatan luar biasa, kesabaran yang menggetarkan hati, dan pengorbanan yang tak lekang oleh zaman. Dialah Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim, yang jejak hidupnya tak hanya tertulis di lembaran sejarah, tapi juga terpatri di hati umat Islam hingga kini. Simak kisah ini sampai habis, karena ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah seorang Rasul Ulul Azmi yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah Tauhid di tengah masyarakat penyembah berhala. Beliau menikah dengan Sarah, wanita solehah dari Syam. Namun, bertahun-tahun mereka belum dikaruniai anak. Suatu ketika, Nabi Ibrahim dan Sarah pergi ke Mesir. Saat itu, Raja Mesir dikenal zalim, gemar merebut wanita cantik. Namun, ketika Sarah diminta menghadap sang raja, Allah melindunginya dengan keajaiban. Sang raja menjadi lumpuh setiap kali berniat buruk. Akhirnya, raja ketakutan dan sebagai tanda permintaan maaf, ia memberikan hadiah berupa seorang budak perempuan yang sangat baik dan solehah. Dialah Hajar. Sarah dengan lapang dada menghadiahkan Hajar kepada suaminya sebagai istri. Dari pernikahan itulah lahir seorang putra yang sangat dinanti, Ismail. Menurut banyak ulama, Nabi Ismail lahir di wilayah Syam, sebelum kemudian diperintahkan Allah untuk dipindahkan ke tempat yang jauh dari peradaban, sebuah lembah tandus bernama Bakkah yang kelak dikenal sebagai Mekkah. Tak lama setelah Ismail lahir, datang perintah dari Allah yang sangat berat. Nabi Ibrahim harus membawa Hajar dan bayinya ke lembah Bakkah yang gersang dan tak berpenghuni. Bayangkan, seorang ayah membawa istri dan bayinya ke tempat tandus, hanya meninggalkan mereka dengan sedikit bekal air dan makanan. Ketika Hajar bertanya, "Apakah ini perintah dari Allah?" Nabi Ibrahim mengangguk. Dengan penuh keyakinan, Hajar pun berkata, "Kalau begitu, Allah tak akan menyia-nyiakan kami." Setelah Nabi Ibrahim pergi, bekal pun habis. Ismail kecil menangis kehausan. Hajar panik, berlari-lari mencari air dari bukit Safa ke Marwah hingga 7 kali. Lalu datanglah mukjizat. Malaikat Jibril menghentakkan tumitnya atau sayapnya di tanah, dan memancarlah air Zam-Zam dari bawah kaki Ismail. Air suci ini terus mengalir hingga hari ini, diminum oleh jutaan orang dari seluruh dunia. Air Zam-Zam membuat tempat itu menjadi sumber kehidupan. Kabilah Jurhum, salah satu kabilah Arab, datang dan meminta izin kepada Hajar untuk tinggal. Ismail tumbuh besar di antara orang-orang Jurhum, belajar bahasa Arab mereka, dan menjadi pribadi yang kuat, ahli memanah, dan berakhlak mulia. Ketika Ismail sudah remaja, Nabi Ibrahim datang kembali ke Mekah. Saat itulah Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah, rumah ibadah pertama yang didirikan di bumi atas dasar tauhid. Nabi Ibrahim dan Ismail bersama-sama membangunnya, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Kemudian datanglah ujian yang sangat besar. Dalam mimpi, Nabi Ibrahim melihat dirinya menyembelih Ismail. Karena mimpi para nabi adalah wahyu, ia tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah. Lalu ia pun berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dengan penuh keikhlasan, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah
engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya telah tunduk dan Ibrahim hendak menyembelih putranya, Allah ganti Ismail dengan seekor domba dari surga. Peristiwa ini menjadi asal mula ibadah kurban yang kita laksanakan setiap Idul Adha. Dalam satu kisah yang diriwayatkan oleh ulama, ketika Ismail telah menikah, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke rumah anaknya. Ismail sedang tidak di rumah. Ibrahim disambut oleh istri Ismail yang saat itu menunjukkan sikap kurang bersyukur. Ibrahim pun meninggalkan pesan agar Ismail mengganti pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang, ia langsung paham maksud pesan ayahnya. Ia pun menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita lain. Ketika Ibrahim datang lagi suatu waktu, istri Ismail yang baru sangat ramah dan bersyukur. Ibrahim pun berdoa dan berkata bahwa pintu rumahmu jangan diganti. Nabi Ismail memiliki 12 anak laki-laki yang menjadi nenek moyang bangsa Arab Musta'ribah. Dari keturunan inilah, ratusan tahun kemudian, lahir seorang nabi terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail wafat di Mekah dan dimakamkan di dekat Ka'bah, berdampingan dengan ibundanya Hajar. Hingga kini, perjuangan mereka menjadi jejak agung dalam sejarah Islam. Kisah Nabi Ismail bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ini adalah kisah tentang keteguhan iman seorang ayah dan anak, doa yang tak pernah sia-sia, kesabaran dalam kesulitan, keikhlasan menerima takdir, dan keberkahan dari pengorbanan. Dari jejak mereka, kita belajar bahwa keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah akan membuahkan keberkahan yang tak terputus. Dari air Zam-Zam, Ka'bah, hingga kurban, semua itu berakar dari satu keluarga saleh, Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Semoga kisah ini menguatkan iman kita dan membuat kita semakin mencintai Allah dan para nabinya. Demikian kisah lengkap Nabi Ismail alaihissalam, seorang nabi yang dikenal karena kesabaran dan keteguhannya dalam menjalankan perintah Allah. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan tombol suka, bagikan kepada kerabat atau teman Anda, serta berlangganan agar tidak tertinggal kisah-kisah berikutnya. Kisah para nabi sebelumnya juga telah tersedia di video yang lain. Silahkan tonton untuk memperluas pemahaman Anda. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengusulkan kisah tertentu, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Insya Allah akan semakin menambah keimanan dan ilmu bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.